Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dalam Tuhan. Di tengah masa pandemi yang berkepanjangan, yang memungkinkan mengauskan iman dan harapan kita, kami dari Yasperin ingin menguatkan anak-anak Allah dengan program Firman Tuhan di tengah pandemi. Dalam keadaan seperti saat ini, kita memerlukan firman, Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Hidup Tanpa Kekurangan. Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudari yang terkasih, di masa pandemi sekarang, kita melihat ada banyak kaum beriman yang mengalami kesulitan ekonomi. Ada saudara-saudari yang mendambakan hidup oleh iman, namun karena tidak menemukan jalannya, maka mereka tidak berani memulai menempuh hidup seperti itu. Apakah firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa anak-anak Allah bisa melepaskan dirinya dari kekurangan? Jawabannya adalah ya. Kaum beriman hidup dalam kekurangan dikarenakan ada kalanya yang tersisa pada mereka masih terlalu banyak. Mereka lupa memberi kepada yang lain. Prinsip yang diajarkan Alkitab adalah berilah dan kamu akan diberi. Bukan hanya menerima, melainkan memberi dulu, baru kemudian menerima. Prinsip Allah adalah kita harus memberi lebih dulu, baru kemudian kita akan diberi. Akan tetapi prinsip kita adalah meminta Tuhan memberi lebih dulu. Setelah kita memiliki kelebihan, baru kita memberi kepada orang lain. Kita tidak seharusnya hanya memberi pada saat kita kaya atau pada saat kita mengalami kelebihan, tetapi pada saat kita membutuhkan orang lain memberi kita. Semakin kita dalam kekurangan, kita harus semakin memberi. Semakin kita berharap menerima pertolongan dari orang lain, kita harus semakin memberi pertolongan kepada orang lain. Jika benar-benar melakukan menurut janji dari ayat ini, kita akan benar-benar melihat janji Tuhan tergenap dalam hidup kita. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7-16, kita dapat melihat kisah Elia dan janda di Sarfat. Segenggam tepung dan sedikit minyak yang dimiliki janda Sarfat itu hanya cukup untuk dibuat seketul roti bagi dirinya. Tetapi ia perlu memberi. Ia perlu memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Sesudah itu Tuhan menopang hidupnya dan hidup anaknya selama 3,5 tahun. Bila Tuhan tidak menghendaki kita melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa dikatakan. Tetapi jika Ia telah memimpin kita untuk memberi, kita harus memberi. Janganlah kita takut terhadap pimpinan Tuhan. Kadar ketaatan kita terhadap Lukas pasal 6 ayat 38 ini akan menjadi kadar berkat yang kita terima dari Tuhan. Diberkatilah mereka yang mau memberi dengan ukuran yang penuh kepada orang lain. Mereka akan melihat Tuhan Sang Sempurna itu bekerja bagi mereka dengan ukuran yang penuh. Demikianlah firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Tinggal bawa naungannya, kau pasti Dia jaga. Jangan takut segala susah, kau pasti Dia jaga. Kau pasti Dia jaga, setiap waktu Dia menjaga. Kau pasti Dia jaga.
kau pasti Dia jaga. Walau hatimu gelisah, kau pasti Dia jaga. Meski banyak kejahatan, kau pasti Dia jaga. Kau pasti Dia jaga. Setiap waktu Dia menjaga. Kau pasti Dia jaga. Kau pasti Dia jaga. Allah mendengar doamu, kau pasti Dia jaga. Dia sediakan semua perlumu, kau pasti Dia jaga. Kau pasti Dia jaga. Setiap waktu Dia menjaga. Kau pasti Dia jaga. Kau pasti Dia jaga. Waktu godaan menimpa, kau pasti Dia jaga. Saat lelah sandarlah Dia, kau pasti Dia jaga. Kau pasti Dia jaga. Setiap waktu Dia menjaga. Kau pasti Dia jaga. Kau pasti Dia jaga.